mau berkata dari awal gini, apa yang hari ini coba disampaikan akan gak nyaman buat saudara. Begitu saudara dan saya punya pengejaran yang berbeda, begitu saudara dan saya, jiwa dan diri dan manusia, batin kita tidak sanggup menerima, maka kecenderungan kita akan menolak itu. Beberapa hari yang lalu ada salah satu anak dan murid saya mengatakan sesuatu hal yang saya bicara ke dia, dan hari itu dia pergi ke satu tempat untuk berdoa, dan saya cuman sampaikan beberapa hal, dan hari itu selesai doa dia ketemu Tuhan di taman di Sion di sana, dan waktu selesai saya tanya dengan dia, apa hal yang pertama kamu minta? Yang pertama dia minta gini, aku itu seringkali selalu mereject Tuhan, dan apapun yang Tuhan tawarkan, begitu tawaran itu membuat diriku harus keluar dari pagar, dari semua kenyamanan. Begitu itu sedikit berbahaya, aku akan mereject Tuhan. Begitu itu sedikit menyengsarakan, aku akan mereject Tuhan. Dan tidak terhitung berapa kali anak ini mereject semua yang seringkali yang Tuhan tawarkan. Begitu itu berhubungan dengan salib. Saya nggak bicara salib yang dikenakan tempat Yesus disalibkan, tapi salib kecil-kecil, saudara. Sesuatu yang mungkin akan mengganggu kenyamanan saudara dan saya. Nah, kenapa saya berkata ini dari awal? Karena saya melihat sesuatu dari kemarin saya pergi bertiga dengan Cinita dan Karut ke Sion, ke Cirebon. Dan sepanjang perjalanan saya merenung banyak hal, pulang saya merenung. Sampai berhari-hari merenung, sampai saya sebel kenapa saya merenung terus. Karena perkataan mereka seringkali mengganggu pikiran saya. Ketawa lagi. Tapi itu kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat mereka, dan saya suka itu. Dan saya membuat sebuah pertanyaan adalah hari ini, yang hari ini Tuhan coba sampaikan, hari ini akan coba saya sampaikan adalah bicara tentang journey, perjalanan dengan Tuhan. Kenapa ini disampaikan? Awalnya cuma gara-gara gini, saudara. Beberapa minggu, 2 atau 3 minggu yang lalu saya lupa, saya doakan oleh ibu dan beberapa orang, tak tahu mereka, beliau ini lihat penglihatan sebuah perjalanan buat hidup saya. Di sisi lain waktu kami berdoa di lantai 4 di bawah, saya lihat sebuah penglihatan yang gak enak dan gak mudah. Dan penglihatan dan hal yang sama terjadi hari Rabu minggu lalu waktu kami ibadah doa pasukan di kota Bogor. Di depan tabut, tahu-tahu hadirat Tuhan begitu kuat, dan saya lihat sebuah gerbang. Gerbang yang hari itu ibu lihat di gerbang itu ada saya sama Cinita. Nanti jangan tanya gerbangnya apa, so, keren banget pokoknya. Yang mau ikut ayo. Dan di gerbang itu, dan penglihatan dari 3 minggu yang lalu, dan apa yang terjadi minggu lalu di depan tabut di kota Bogor, saya lihat hal yang sama. Saya lihat sebuah gerbangnya keren. Tapi saya tidak tertarik dengan gerbangnya. Karena yang saya lihat di dalam, itu yang mengganggu kepala, hati, kepala, pundak, lutut, kaki saya. Goyang. Di penglihatan itu, saya lihat sebuah jalan gelap, saudara. Itu gerbangnya, gerbang glory, kemuliaan. Siapa mau gerbang kemuliaan? Siapa mau masuk di bawah gerbang kemuliaan? Dikit. Termasuk kemarin saya menawarkan hal yang sama gara-gara saya tuh lihat beberapa kali lihat jubah Yusuf. Bahkan sebelum berangkat ke Sion kemarin didoakan dibagikan jubah Yusuf. Saya nanya ke pasukan di Bogor, siapa yang mau jubah Yusuf? Mereka itu yang angkat tangan mungkin 1-2 orang, so. Karena sebelum jubah itu diberikan, ada perjalanan Yusuf yang saudara tahu, dijual saudaranya, dikhianati, mau dibunuh, masuk penjara, banyaklah saudara. Dan begitu waktu dengar kata jubah Yusuf yang pertama kali muncul,
di kepala sebagian besar pasukan saya adalah semua perjalanannya yang saudara dan saya nggak akan mau dan nggak akan pengen itu. Jiwa kita akan, waduh harus bayar, waduh harus bayar. Sehingga tanpa sadar waktu kita lihat perjalanan Yusuf, begitu kita ditawarkan jubahnya, dulu kita akan berkata amin, 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 amin. Tapi begitu dengar apa yang Yusuf bayar, di dalam kita akan punya kecenderungan mereject Tuhan. Saudara, ini baru pembukaan loh, saya belum cerita sebelumnya, seterusnya loh. Karena apa yang saya sampaikan hari ini, pilihan ada di tangan saudara, di hati saudara dan saya. Saudara mau reject Tuhan sekali lagi, dan Tuhan selesai dengan saudara dan saya. Atau saudara dan saya memilih, aku maju. Apa yang hari ini disampaikan gak akan enak buat pikiran, perasaan dirimu. Khususnya saudara yang sedang menantikan semua kemuliaan yang wow itu terjadi di hidupmu hari ini. Di penglihatan itu, saya lihat sebuah perjalanan yang menurun, belak-belok dan sangat gelap. Belak-belok, sangat gelap. Dan saya tahu ini perjalanan yang gak mudah. Dan Tuhan berkata ini final journey, ini etape terakhir, putaran terakhir. Saya lihat jalanannya, Tuhan, sejujurnya saya tahu ini mengerikan. Tapi tahu saudara yang Tuhan Yesus lakukan, dia ulurkan tangannya, Bin, ayo ikut. Dan saudara tahu yang saya lihat, itu perjalanan mengerikan itu dengan batu, duri, tombak di mana-mana, itu harus lewatin itu. Tapi saudara tahu, yang saya lihat di penglihatan itu aneh. Saudara. Itu ada jalan lurus, tapi terbuat dari kaca, gak kelihatan. Tuhan tuh pengen gak usah lewat sini, semua jalan yang berliku yang mengerikan itu. Tapi saudara harus lewat jembatan kaca. Siapa mau lewat jembatan kaca? Daniel doang. Saya aja mau angkat tangan setengah. Saudara tahu artinya gak sih? Halo? Saudara pilihanmu adalah lewat jalan yang berliku, lama, babak belur. Serius babak belur. Dan pilihan keduanya adalah saudara nempel dengan Tuhan, ngikut jembatan kaca. Yang saudara lihat gini udah gak mungkin. Dan waktu saya lihat itu, Tuhan cuma berkata gini, waktu Tuhan ulurkan tangannya, Tuhan berkata begini, nah jangan curiga. Bilang kiri kanannya jangan curiga. Oke? Nah, saya mau berkata gini, ada satu ayat, ada beberapa hal sih. Yang pertama adalah di Mazmur 84, ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam kau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata ziarah ini saudara garis bawah yang nanti kasih tanda. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama apa? Makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Oke, saya ulangi di ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ini bukan ziarah ke makam pahlawan ya saudara, bukan. Saudara doa, saudara dan saya pergi ke makam pahlawan doa atau ke tempat hamba-hamba Tuhan kita doa. No, bukan itu. Ziarah yang ini artinya spiritual journey. Artinya saudara dan saya mengadakan sebuah perjalanan dengan siapa? Dengan Tuhan. Siapa yang suka lagu berjalan bersamamu? Siapa yang suka? Kok saudara jangan jadi nggak angkat tangan, jadi kayak ngerasain kok mau dijebak apa nih. Karena gini saudara, begitu journey, begitu spiritual journey itu dimulai, perjalanan pertama yang harus saudara dan saya lewati adalah lembah. Tuhan terima kasih buat hari ini. Lembah Baka itu artinya valley of death, itu lembah kematian. Berhasrat mengadakan perjalanan sambil nyanyi berjalan bersamamu, kau bawaku. Begitu saudara buka mata di depanmu lembah valley of death.
Saya nggak mau lama gini, saudara. Pernah terjadi sebuah perjalanan yang tidak pernah menyenangkan di hidup seseorang. Apa yang Samuel Sengko sampaikan tadi, saudara, nggak ada yang suka naik ke gunung. Sejujurnya. Tapi kita selalu dengar tentang 9 gunung. Puncak kemuliaan, puncak destiny, puncak apa lagi? Keemasan, puncak lawatan, semua yang puncak-puncak kita teriak, amin. Tapi sejujurnya perjalanan naik ke atas adalah perjalanan yang akan menghancurkan iman, cinta, pengharapan. Semua di dalam diri kita ini akan dibuat porak-poranda. Saudara mau punya tabungan 1 triliun atau enggak, tabunganmu cuma isinya 50.000. Itu enggak akan menentukan itu enggak akan saudara bawa naik ke atas. Saudara punya mobil berapa biji pun, saudara nggak akan menentukan naik ke atas. Karena begitu saudara harus naik ke atas, yang saudara dan saya lakukan adalah jalan. Dan perjalanan naik ke atas, semua yang pernah naik gunung, impiannya satu, ada minimarket di atas puncak gunung. Serius, ada restoran, kita berharap, waduh kita dulu zaman-zamannya refleksi. Paling nggak usah refleksi, paling nggak ada sofa yang pijit itu loh. Semua saudara yang pernah naik gunung, impianmu pasti sama satu. Coba ada minimarket di sini, ada sate, ada nasi bebek Madura kesukaan kita. Semua berharap seperti itu. Tapi begitu saudara naik ke atas, saudara nggak akan bawa baju banyak-banyak, sneakers yang bermerek mahal itu, hoodie atau apapun, baju-baju nggak akan kepake. Dan begitu saudara naik ke atas, saudara dan saya harus menanggalkan banyak hal. Ada satu orang yang saya mau tutup dengan kisah satu orang ini. Ada satu orang yang di hidupnya dia harus naik ke atas. Dan perjalanan naiknya untuk hidupnya adalah dia harus menaruh segalanya. Semua orang selalu berkata bahwa naik ke puncak, naik ke puncak. Nah, sebelum saya lanjutkan gini, kita ini punya kecenderungan kemanjaan karena gini, kita ini berharap Tuhan gak usah naik ke puncak, berkat Tuhan yang di atas itu gelindingin aja ke bawah. Siapa yang setuju dengan itu? Saudara pura-pura. Boleh gak? Boleh gak Tuhan kita gak usah naik ke atas, kita tunggu di bawah. Maunya begitu. Maunya begitu. Saudara mukanya kenapa sih kayaknya gaya banget. Udah saudara, saudara saya ini di hidup saya ini belajar jadi sesejati mungkin. Karena itu menolong, membuka hati untuk firman itu masuk ke dalam. Serius. Kalau saya takut, saya akan ngomong takut. Kalau saya nggak nyaman, saya akan ngomong nggak nyaman. Kalau saya insecure, saya akan bilang insecure. Kalau saya keganggu, saya akan bilang keganggu. Tapi hari ini, kita ini seringkali saudara dan saya ini, jelas langsung tunjuk kayak saudara dan saya ini suka supaya nggak usah naik ke gunung. Kami patok di tempat di dalam di kaki gunung ini, patok naik sendiri ke atas. Saudara harus datang ke sebuah tempat yang itu tempat pijakan dan tempat iblis bertahta lah. Dia duduk di tahta emas, ada 7 gunung emas gitu ya. Dia duduk situ nongkrong, nunggu semua bangsa seluruh dunia memperebutkan itu. Dengan bunuh ini, bunuh sana, manipulasi ini, manipulasi sana. Mereka lakukan segala sesuatu dan harus datang ke sana buat apa? Buat doa. Gak nyaman, kenapa sih? Kalau boleh duit buat ke sana, ke Papua, saya beliin mobil, saya ganti mobil hari ini. Serius, hari ini saya bisa ganti mobil. Tapi waktu berkali-kali Tuhan berkata, nah itu gerbang timur, tempat aku nanti, begitu trompet dibunyiin, toet, Tuhan ketok, tek, aku datang, pintu dibuka, aku pengen kamu yang paling depan di situ, sama datang tuh. Tapi tempat yang sama jadi tempat iblis nongkrong. Itu perjalanan yang gak mudah, yang kalau boleh, saya kemarin di dalam hati saya terdalam, saya tanpa sadar saya mereject perintah. Ibu gak perintah sih, saudara kalau dengan ibu itu di satu level saudara, ibu jarang main perintah. Tapi dia ngomong apa? Kerinduan.
pengen ya kalau dia boleh ke situ ya. Itu lebih berat dari perintah, saudara. Serius, mending disuruh. Seperti kita bawa surat tugasnya berangkat Papua gitu. Oke. Ini kerinduan. Saudara, kalau sayang seseorang, kalau dia ngucap sesuatu masa enggak saudara pengen sih gitu. Saya tahu ini bukan soal buiin dan hubungan kami, bukan. Tapi Tuhan kok. Dan kalau boleh nggak dari kaki gunung sini, Tuhan turunkan dari atas, gelondongkan semua berkat Tuhan. Jadi kita nggak usah naik ke puncak yang mengerikan itu. Kenapa saya bilang berkat mengerikan? Ada satu orang, di Kejadian 22. Saudara, beberapa saudara akan coba Kejadian 22, kisah siapa saudara akan tahu. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Kata sembahyang ini nanti saudara kasih notes. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saya mau berkata, hari itu semua yang dijanjikan Tuhan, semua perjanjian, semua firman yang Tuhan pernah sampaikan ke Abraham, Tuhan berkata, nah aku mau engkau persembahkan itu. Persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Dan waktu dia menyiapkan semuanya, 3 hari dia di jalan. Dan begitu hari ketiga dia sampai di kaki gunung, belum naik. Masih jalan dari engkau dan saya start dari ketemu Tuhan. Saudara dan saya start dari diurapi Tuhan, diajari, dididik dan berangkat sampai di kaki gunung itu. Menurut saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Abraham. Waktu dia harus mengantar satu-satunya penerus keturunannya. Untuk apa? Untuk mati. 2 hari pertama, saya nggak bisa membayangkan semua perasaan yang di hatinya, yang di jiwanya, imannya, semuanya. Itu perjalanan naik. Dan begitu hari ketiga, dia melayangkan pandangannya, dia lihat tempat itu. Saudara tahu artinya Moria, Gunung Moria? Seen by Yahweh, terlihat, dilihat oleh Yahweh. Tuhan itu nunggu saudara dan saya di satu puncak ketinggian. Saudara dan saya yang sedang lakukan sekian, saudara tergantung saudara sudah berapa tahun berada di tempat ini. Kita bersama-sama. Setelah sekian tahun perjalanan di kaki gunung atau di tengah perjalanan itu saudara sudah terlihat oleh Yahweh. Yang saudara lakukan, pelayananmu, korbanmu, yang saudara dan saya kerjakan sampai hari ini, dibentak-bentakin, dimarah-marahin, benar disalahin, salah dibenerin. Itu terlihat oleh Yahweh. Dan begitu saudara dan saya terlihat oleh Yahweh, dia tidak bisa menarik saudara, ayo naik. Seperti yang saya lihat minggu lalu, Tuhan cuma akan mengulurkan tangan ini. Aku udah melihatmu. Mau naik? Nah, saya mau ajak saudara lihat ada satu kata sembahyang itu kita sering kali dipakai kata worship. Tapi kalau saudara mau tahu itu kata sembahyang di situ, worship di situ pakai kata syakah dari terjemahan Ibrani-nya. Saudara tahu arti syakah? Arti syakah itu to bow down. Memberi hormat, menyembah. Tapi artinya gini, syakah itu engkau memberi hormat, menyembah dan berkata engkau boleh lakukan apapun di hidupku dan aku tunduk, aku nurut.
Saya ulang ya, kata syaka itu bukan cuma sekedar tubuh kita nunduk nyembah. Tapi hati, roh kita berkata, engkau boleh lakukan apapun di hidupku. Aku tunduk, aku nurut. Itu syaka, bukan cuma badannya tunduk. Saudara tahu mau arti syaka? Kalau saudara mau tahu syaka itu lagu ini. Hidup ini syaka. Ku letakkan, ini syaka saudara. Pada mesbamu ya. Ada kata-kata selanjutnya apa? Jadilah. Hari itu yang membuat Abraham maju, dia bukan cuma naik untuk berkata aku mau nyembah, motong anakku, no. Di hatinya yang terdalam, dia berkata aku mau syakah. Artinya aku tunduk dengan keputusan Tuhan, aku nyembah badanku, perasaanku, emosiku, kehendakku, ketidakmampuanku, semua janji yang Tuhan taruh, yang sudah Tuhan berikan, aku akan berikan kembali dan berkata, kau boleh buat apapun di hidupku, aku percaya engkau, aku tunduk, aku nurut, itu syaka. Dan lagu ini, kalau saudara mau tahu lagu ini, kalau saudara ngerti artinya, saudara gak akan nyanyi lagu ini lagi dengan sembarangan. Hidup ini. Saudara ngomong meletakkan tapi di hatimu reject Tuhan, reject didikan. Ini akan cuma jadi lagu. Saudara di titik ini, saudara seen by Yahweh. Saudara dan saya sudah terlihat dari pandangan itu. Kata Moria, Gunung Moria artinya juga the land of teachings. Tempat dari semua pengajaran diberikan. Tapi ada satu lagi, kata Moria, mor itu dari kata mir atau mur. Itu minyak yang dipakai buat ngurap. Persiapan penguburan. Siapa yang mau naik ke puncak lawatan? Saya mau tutup dengan seperti itu. Satu hari Tuhan pernah lakukan sesuatu di hidup saya, belum lama sih. Saya belum bisa menjelaskan ceritanya dengan detail. Hari itu Tuhan saya waktu di tengah pressure, di tengah semuanya, saya ngomong di hati saya seperti ini, ya Tuhan, sekian puluh tahun di hidupku, memang aku punya pilihan. Kau selalu menarikku, memaksaku. Kau tidak memberi dua pilihan jalan, kau cuma beri satu pilihan jalan. Dari aku lahir, lewati keluarga, lewati semua perjalanan hidup sampai hari ini. Saudara tahu yang terjadi hari itu begitu saya ngomong itu. Tahu-tahu Tuhan langsung dan saya menyadari di hatinya seperti ada sedih. Gara-gara apa? Gara-gara saya berkata, Tuhan aku gak punya pilihan, aku ikut engkau. Dan waktu saya kaget lihat, mukanya gak bicara apa-apa. Tapi hari itu saya tahu di hatinya ada sesuatu yang berkata, ya saya tarik perkataan saya, Tuhan aku tidak ngikut engkau karena jalannya cuma satu. Bukan karena dipaksa oleh siapapun, oleh Tuhan. Kau lewatkan jalan hidupku, lewat pemimpinku. Aku dilewatkan jalan yang mungkin gak mudah. Tapi hari ini aku berkata jalan yang gak enak itu pun aku akan ikuti. Karena aku pilih, karena aku memilihnya, karena aku mengikuti engkau, karena aku mencintai engkau. Dan sejak itu tahu-tahu hati Tuhan lumer. Makasih kamu mau ngerti. Seringkali kita berkata di hati kita, ya saya gak dikasih pilihan. Di satu titik kedewasaan, di satu titik level pengabdian, saudara dan saya punya hati yang berkata, ya Tuhan, kalau memang ini jalannya, aku akan masuk dan jalan bukan karena dipaksa. Bukan karena Tuhan gak kasih aku pilihan. Tapi karena aku memilihnya. Mudah gak? Gak mudah, tapi bisa gak? Bisa.
waktu Abraham naik di atas, begitu dia mau menyembelih Ishak, muncullah Tuhan dan berkata, Abraham, hineni. Dan di situ Jehovah Jireh menyatakan diri. Sama boleh tutup mata sama-sama.